Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Blasio Luke. Pada kesempatan kali ini saya membuat video yang seputar-seputar KPR lah. Nah, ini banyak orang juga yang tidak tahu bahwa ketika membeli rumah banyak yang masih mengira mereka hanya membayar DP. Tapi pada kenyataannya itu tuh sebenarnya masih ada biaya lain sebenarnya, seperti BPHTB itu juga termasuk. Habis itu mungkin biaya notaris, habis itu tergantung juga perumahannya. Kalau rumah primer atau rumah baru itu biasanya banyak yang kasih promo. Tapi kalau teman-teman beli rumahnya itu secondary, itu kalian mau nggak mau harus bayar seperti BPHTB, habis itu provisi, habis itu notaris dan lain-lain. Oke. Dan ini kita temanya membahas seputar KPR. Sekarang saya akan mulai dengan syarat-syarat KPR. Nah, syarat-syarat KPR ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karyawan dan pengusaha. Untuk karyawan, ini yang perlu kalian siapin adalah data-datanya itu seperti KTP, habis itu KK, buku nikah. Kalau misalkan masih belum nikah, itu menggunakan surat keterangan belum nikah yang ditandatangani RT RW begitu. Dan juga NPWP. Nah, NPWP ini juga penting. Habis itu rekening koran. Nah, rekening koran ini memang standarnya itu 3 bulan, tapi biasanya saya minta sampai 6 bulan gitu teman-teman. Nah, setelah rekening koran, habis itu slip gaji, dan setelah slip gaji, habis itu surat keterangan kerja. Nah, ini data-data standar yang perlu disiapkan bagi teman-teman yang ingin mengajukan KPR gitu. Dan ini untuk karyawan ini harus minimal kerja 2 tahun di satu perusahaan itu, Jadi harus minimal sudah 2 tahun. Oke. Nah, terus bagaimana dengan kalau misalkan karyawan kontrak? Nah, memang karyawan kontrak pada umumnya tuh ini agak sedikit susah, tapi ada kok bank yang masih mau menerima KPR jika kliennya itu, si customer itu masih kontrak, maksudnya masih pegawai kontrak, itu masih nggak masalah. Ada beberapa bank yang menerima meskipun pada umumnya itu agak susah begitu teman-teman. Dan selanjutnya itu pengusaha juga sama, itu hampir sama seperti karyawan, seperti KTP, KK, buku nikah, NPWP, habis itu rekening koran. Nah, cuman yang membedakan di sini adalah mereka harus punya laporan keuangan gitu. Nah, semisal bagaimana nih, ada beberapa kasus misalkan dia nggak punya laporan keuangan, itu biasanya sih bisa dengan ngumpulin nota-nota gitu juga bisa sih, nota-nota gitu bisa. Dan usahanya tuh harus minimal tuh juga sama, harus sudah 2 tahun teman-teman, 2 tahun. Dan harus punya akte pendirian itu. Ini kalau untuk CV atau PT harus punya akte pendirian, habis itu ada SIUP dan TDP teman-teman. Nah, itu sekilas singkat mengenai syarat-syarat yang perlu disiapkan untuk mengajukan KPR. Habis itu kita ke selanjutnya, biaya-biaya lain. Nah, ini banyak orang juga yang masih belum tahu kira-kira biaya-biaya lain tuh apa saja teman-teman. Nah, gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang biasa keluar setelah ini kita KPR, habis itu kita disetujui. Yang pertama jelas tentunya kalau kita disetujui KPR, di situ nanti ada asuransi. Asuransi ini ada 2 biasanya, yang umumnya saya ketemu itu meliputi asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Nah, asuransi ini berapa untuk besarannya? Nah, pada umumnya yang saya temui itu sebesar 5% dari 5% dari plafon pinjamannya tersebut. Jadi misalkan begini, kalau rumah kalian ini harganya 500 juta, yang kalian mau beli maksudnya 500 juta, habis itu DP kalian ini 50 juta, berarti kan sisa 450.
Nah, 450 ini yang kalian ajukan ke KPR. Nah, nanti yang dihitung 5%-nya tuh 450 dari ini. Dan ini di luar dari harga harga properti ya, ini jadi nambah sendiri lagi begitu teman-teman. Nah, yang pertama asuransi, yang kedua adalah yang paling besar juga adalah BPHTB teman-teman, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini pada umumnya ini sebesar 5% teman-teman. Jadi teman-teman ketika membeli rumah ini sudah mengeluarkan 10% sendiri teman-teman untuk biaya lain-lain di luar DP. Nah, BPHTB ini, nah ini Anda keluarkan saat nanti Anda transaksi begitu. Jadi itu teman-teman membeli rumah, teman-teman ini sudah mengeluarkan 10% dari harga rumah, kurang lebihnya begitu. Itu belum termasuk lagi seperti biaya administrasi dengan bank, habis itu biaya provisi, habis itu biaya PPN mungkin. Pada umumnya PPN memang diinkludkan di harga, tapi ada beberapa juga yang nggak diinkludkan. Tapi kalau sekarang ini untuk rumah primer atau rumah baru yang dimana unitnya itu sudah ready, itu sama pemerintah sudah diberi free PPN gitu. Dan itu ada ketentuannya sih, mungkin ketentuannya saya akan bahas di video lainnya. Dan ada apa lagi ya tadi? Dan notaris teman-teman. Dan setelah notaris, habis itu nanti ada biaya balik nama. Dan tentu biaya-biaya ini yang nanti teman-teman harus siapkan ketika membeli satu rumah gitu. Jadi gampangannya begini saja teman-teman, kalau saya hitungnya gampang gini. Kalau teman-teman membeli rumah secondary atau second, teman-teman harus menyiapkan uang di luar dari harga rumah itu sebesar 10-13% dari harga rumah gitu teman-teman. Dan uang itu harus sudah siap. Nah, itu juga sama berlaku bagi rumah primary. Tapi kalau rumah primary itu kan yang menjualkan developer. Nah, biasanya developer itu sudah includekan ke dalam harga atau istilahnya dibilang seperti free begitu teman-teman. Nah, itu kurang lebihnya seperti kayak gitu. Nah, habis itu untuk KPR. Untuk KPR ini kira-kira gimana? Untuk DP-nya bisa DP 0, 15, 20 atau bagaimana? Nah, kalau setiap rumah itu beda-beda. Kalau teman-teman membeli rumah secondary, itu pada umumnya kalau misalkan teman-teman KPR yang pertama, itu teman-teman hanya DP sebesar 15% saja gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah ambil KPR yang kedua, berarti teman-teman harus mau nggak mau menyiapkan DP sebesar 20% begitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau di rumah di rumah primary atau rumah baru, nah itu masih bisa DP dengan 10% begitu. Nah, habis itu ada yang bertanya bagaimana dengan DP 0. Nah, DP 0 itu sebenarnya simpelnya begini. Gampangannya begini. Harganya saya naikkan. Jadi gampangannya begini ya. Rumah itu harganya 400, saya jadikan rumahnya itu kan harganya 400. Nah, saya pengen nih membeli rumah tidak mau ngeluarin biaya di awal. Nah, gampangannya rumah yang harga 400 ini kita naikkan harganya ke 450. Gampangannya begitu. Jadi gampangannya begini, cicilannya jadi tambah besar gitu aja begitu. Tapi apakah bisa dilakukan? Ini jarang sekali ya. Bisa, tapi sangat susah dilakukan karena regulasi pemerintah sendiri mengharuskan bahwa membeli rumah itu harus menggunakan DP. Dan bank juga kalau kita membeli rumah itu harus perlu DP begitu, yang dimana minimalnya ya seperti saya sebutkan tadi 10, 15 hingga 20 kalau KPR kedua begitu teman-teman. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan aplikasi KPR kalian itu ditolak oleh bank? Oke, ini ditolaknya misalkan kalian sudah ke bank manapun ditolak, atau misalkan bank minta tambahan uang muka, kalian sudah tidak ada uang muka begitu. Nah,
misalkan kalian KPR-nya ditolak, kalau untuk kita membeli suatu rumah, tentunya kita kalau rumah primary biasanya kita sudah kasih DP sebesar 10%, bahkan bisa 5% gitu. Nah, biasanya pada umumnya kalau misalkan ditolak, itu biasanya sama developer ada yang bersifat hangus, begitu teman-teman. Jadi begitu teman-teman DP dan langsung ajukan KPR, dan langsung saat itu ketika KPR ditolak, maka uang kalian hangus teman-teman. Jadi ini perlu kalian perhatikan ketika mengajukan KPR ya, karena untuk di ACC Bank itu memang tidak tidak mudah, tapi ya bisa begitu teman-teman, bisa, dan syaratnya itu selama memenuhi saja itu pasti di ACC. Nah, syaratnya itu kalau ketika kalian mau mengajukan KPR, kalian harus gajinya itu 3 kali lebih besar daripada cicilan. Jadi misalkan cicilan kalian itu cicilan kalian itu sebesar 2 juta, berarti gaji kalian harus 6 juta gitu teman-teman. Nah, terus bagaimana kalau misalkan gajinya misalkan hanya ada 3 juta? 3 juta nggak masalah. Ini kalau misalkan kalian berkeluarga, si istri ini gajinya 3 juta dan si suami gajinya 3 juta, ini kan di total jadi 6 juta. Nah, 6 juta ini berarti bisa kalian ngambil rumah yang cicilan sebesar 2 juta teman-teman. Jadi begitu, jadi harus 3 kali di atas gaji, dan dengan catatan teman-teman, kalian tidak punya utang di bank lain, di mungkin pinjaman online atau apapun, itu jangan sampai ada teman-teman, karena itu akan mempengaruhi plafon kredit. Itu yang kalau rumah primary. Kalau rumah primary mungkin ada beberapa yang hilang, dan mungkin ada beberapa yang dibalikin. Tapi perlu diingat teman-teman, selain DP itu ada uang tanda jadi juga yang saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa nonton. Nah, saya sering ketemu 90%, 95% lah uang tanda jadi itu pasti hilang teman-teman, begitu. Itu pasti hilang, dan kalau DP hilang itu sekitar 70%. Ini kalau misalkan KPR ditolak, begitu teman-teman. Nah, habis itu bagaimana kalau dengan secondary? Nah, kalau secondary ini kan kita berurusan dengan orang per orang, bukan orang per PT. Nah, ini biasanya ini tergantung dari MOU-nya nanti kesepakatannya gimana. Misalkan kesepakatannya uang hilang, ya nanti hilang. Kalau kesepakatannya uang balik, ya uang balik gitu. Uang balik ini biasanya uang tanda jadi ya teman-teman, uang tanda jadi gitu, dan DP gitu, oke? Dan saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran atau ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung menghubungi saya di nomor yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.